Oke, jumpa lagi bersama Sepram yang gak siap. Oke, kita masuk di bab selanjutnya tentang pemuaian zat. Muai itu apa sih? Nah, kita lihat kan. Nah, pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Ya. Contohnya misalkan nanti kalian boleh coba ya, aqua gelas, cari aqua gelas yang masih tutup, foto dulu, amati dulu, habis itu masukkan ke dalam freezer. Set. Ya, misalkan masukin siang, malam diambil, lihat bagaimana penampakannya. Yang pasti si aqua gelas tadi, misalkan ini aqua gelas, dia akan lebih gendut. Dia memuai. Nah, begitu. Ya. Kita lihat kenapa dia memuai, ada ya kan, ada 3 faktor. Ukuran awal, kenaikan suhu dan jenis zat. Oke. Pemuaian di sini ada 3 macam, zat padat, cair dan gas. Padat bisa panjang, luas, volume. Zat cair bisa pemuaian volume, pemuaian gas di volume. Pemuaian zat cair kita bisa tak jelas ya, kalau misalkan masak air di panci nih. Ya kan, kalau tadi airnya penuh seukuran panci, apa yang terjadi? Airnya bisa membludak keluar. Itu proses pemuaian. Di sini pemuaian panjang adalah pertama ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian panjang dipengaruhi oleh pertama panjang awal bendanya, perubahan suhu dan koefisien muai panjang bahan. Tiap bahan, tiap benda berbeda-beda. Kayak mas jenis di pelajaran sebelumnya. Ya, ada 3 faktor, apa? Panjang awal, perubahan suhu, koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahan. Alat yang dipergunakan yang itu di bawah mesin Brock. Nanti coba saya cari lagi video saya tentang percobaan mesin Brock. Kalau masih ada nanti saya kasih unjuk ke kalian. Maaf ya, belum bisa ke lab. Oke, kita bisa lihat ini panjang awal bendanya segini, L0, ya kan? Setelah dipanaskan, jadi bertambah panjang menjadi L. Ini masalah simbol saja. Delta L ini berarti apa? Delta L ini pertambahan panjangnya, panjang akhir dikurangi panjang awal, gitu ya. Secara sistematis, pertambahan panjang di sini delta L, rumusnya ada L delta L dipengaruhi oleh panjang awal dikali koefisien muai dikali pertambahan suhu. Ya. Ini bisa dibolak-balik nih, nggak masalah sebelah sininya. Alfa kali L0 kali delta T atau delta T dulu kali alfa kali L0 sama saja. Ya, pertambahan panjang dalam meter, koefisien muai panjang bisa dalam berapa derajat Celcius dan berapa Kelvin. Jadi 1 derajat bisa bertambah panjang berapa? Sesuai panjang awalnya dia satuannya nanti nih. Makanya di sini nggak ada satuan, cuma per derajat tergantung panjang awalnya. Perubahan suhu bisa dari Celcius bisa Kelvin. Kenapa? Karena Celcius Kelvin dia punya rasio yang sama, jadi nggak perlu dikonversi lagi. Oke, kalau Reaumur dan Fahrenheit harus dikonversi dulu ke Celcius. Itu ya. Nah, panjang akhir ini adalah panjang awal ditambah pertambahan panjang. Jadi masukin bersama 1,2 bisa begini jadinya. Panjang akhir adalah L0 1 kali alfa kali delta T. Dari mana, Sir? Nah, kita coba bongkar ya. Tadi kan delta L ini sama dengan L0 dikali alfa kali delta T. Ya kan? Karena L sama dengan L0 tambah delta L. Ya. Jadi coba kita masukin sekarang. Masukinnya gimana, Sir? Oke, jadi ini delta L-nya dimasukin. Ini dimasukin ke sini. Jadi L sama dengan L0 tambah L0 dikali alfa kali delta T. Gitu ya. L di sini punya L0, di sini punya L0. Berarti L0 kita keluarin, L sama dengan L0. L0 dikeluarin 1 gitu kan. 1 tambah L0 dikeluarin jadi ya tinggal sisa ini kan.
alfa kali delta T. Gitu ya, sama kan? Paham? Delta T itu apa? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kalau ini pemuaian luas, panjang awalnya ini diperpanjang. Jadi ada tambah delta L, tambah delta L, delta P. Gitu ya. Koefisien muai luas nggak jauh beda dengan koefisien muai panjang, cuma perbedaan cuma di beta doang nih. Ya kan? Pertambahan luasnya jadi beta dikali luas awal dikali pertambahan panjang. Ya kan? Cuma itu doang bedanya. Ya, dan ini beta dikali luas awal, kalau panjang kayak tadi pemuaian panjang berarti panjang pertambahan panjang sama dengan panjang awal dikali alfa kali delta T. Kalau ini betanya dari mana? Betanya dari 2 kali si alfa. Tinggal dimasukin doang kok, nggak ada masalah nih, gampang deh. Ntar kita lihat contoh soalnya. Dari persamaan tadi hampir sama, maka dia punya persamaan seperti ini. Ya, luas akhir sama dengan luas awal dikali dalam kurung 1 tambah beta kali delta T. Volume juga sama, cuma perbedaannya tadi pertambahan volume sama dengan volume awal dikali gamma, ini lambang gamma, dikali delta T. Volume awal F0, delta V pertambahan volume, gamma ini kayak Y, bentuknya adalah 3 kali si alfa. 3 kali dari koefisien muai panjang. Delta T adalah perubahan suhunya. Ya, secara sistematis nggak jauh-jauh beda, cuma volume main di volume, luas main di luas. Jadi persamaannya sama kayak yang tadi. Nah, ini dia contoh-contohnya. Nah, dulu karena tidak diperhitungkan dengan baik, si rel ini kan panas kena terik matahari. Benda padat seperti itu kalau kena panas dia muai. Nah, karena dia posisinya tidak diberi selak kayak gini, ya, pemuaiannya menyebabkan relnya jadi bergelombang. Ini berbahaya kawan, ya kan? Bisa keluar keretanya dari rel, bisa terjadi kecelakaan. Makanya ada sambungan, tiap-tiap sambungan dari rel itu kan rel kita nggak bisa buat 1 km panjangnya, nggak mungkin dong, paling misalkan maksimal mungkin ya 10 meter atau 100 meter lah maksimal ditaruh. Sambungan antara mereka dikasih jarak, ini sudah diperhitungkan. Kalau dingin dia mau menyusut, kalau malam dia muai. Begitu ya, jadi sudah diperhitungkan dengan matang berapa kira-kira proses pemuaian panjangnya bertambah panjang seberapa. Ini juga diperhitungkan, kalau jaraknya kejauhan berbahaya juga. Gitu ya. Lanjut contohnya pemuaiannya. Nah, pemasangan kaca jendela pintu juga harus dikasih celah. Ya, kasih celah jendela juga. Karena apa? Jendela pada siang hari kena panas matahari, si kacanya muai. Kalau tidak ada dikasih celah, dia akan pecah karena menghimpit. Begitu ya. Jembatan logam, jembatan juga tiap itunya dicelah. Kawat telepon kalau kalian perhatiin juga kan sengaja dipasang kendor, karena kalau pada malam hari kebalikannya dia menyusut, takut putus. Gitu ya. Kalau kalian naik kereta pernah perhatiin di pinggir rel kereta ada kawat-kawat listrik dipasang, dia kendor-kendor kan, memang seperti itu. Supaya saat dia muai, saat dia nyusut malam kan dingin. Kebalikannya kalau panas dia memuai, kalau misalkan dingin dia menyusut. Jadi lebih kecil, takutnya putus, makanya dikasih jarak, dikasih agak kendor. Nah, keping bimetal nanti kita pelajari lebih lagi. Di sini posisinya ada 2 keping logam yang dijadikan satu dan mempunyai koefisien muai yang berbeda. Pada suhu normal bimetal lurus. Ini ada 2 keping berbeda, 2 logam ya, dikeling, ditempel jadi satu. Karena memanfaatkan proses pemuaian, makanya
saat dipanaskan metal melengkung ke arah logam yang koefisien muanya lebih kecil. Ya, dia akan melengkung ke bawah, yang bagian yang abu-abu ini, bagian hitam, dia akan melengkung ke bawah karena apa? Koefisien muanya lebih kecil. Karena konsepnya tadi kalau kita lihat di sini, saya coret di sini coba ya. Delta L ini kan dipengaruhi oleh L0 dikali alfa dikali delta T. Ya, kalau ada dua logam, coba kita bandingkan pertambahan panjangnya dua logam ini, L0 kali alfa kali delta T. Gitu ya. Panjang awal mereka sama, berarti nggak kalau kita bandingin mereka nggak tidak mempengaruhi. Jadi bisa kita coret karena dia sama, kita coret atas bawah. Kalau ini dipanaskan, pasti ini ikut panas dan pertambahan panasnya juga sama atas dan bawah. Keping A sama keping B ini sama nih atas dan bawah. Berarti dia tidak mempengaruhi karena dia sama, bisa dicoret. Berarti tinggal antara kenapa dia melengkungnya ke arah bawah. Misalkan ini misalnya logam pertama, ini logam kedua gitu ya. Nah, si 1 sama 2 melengkung ke arah 2. Berarti koefisien muanya 2 lebih kecil. Karena nih yang nomor 1 lebih panjang daripada yang 2. Gitu ya. Contoh lagi misalkan contoh lagi nih yang di sini 3 sama 4 contohnya. Kenapa melengkung ke arah 3? Karena koefisien muanya si 3 lebih kecil. Daripada si 4 ini lebih panjang si 4. Kenapa? Kalau kalian perhatiin yang gampang nih. Kalau misalkan ada balapan motor Valentino Rossi, dia pasti akan ngambil jalur 3 atau jalur 4? Jalur mana? Jalur 3 pasti, karena lintasannya lebih pendek. Ya kan, mau nyalip tuh pasti ngambil dari sini. Begitu ya. Konsep ini dipakai nanti biasanya untuk matiin atau menjalankan arus listrik. Kalau kalian lihat ada distrika listrik, terus ada lagi pemanas suhu ruangan, terus ada di mana lagi alat pemadam kebakaran gitu. Contoh misalnya alat kebakaran nih, dia tahu ada api, dia panas, nah membengkok itunya, jadi nyala arus listriknya, bunyi alarm tang 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 tang. Nah, bisa ngeluarin air. Gitu ya. Pemuaian air di sini, alat yang digunakan untuk pemuaian air adalah labu didih. Di sini ada anomali sifat keanehan. Dari posisi 0 sampai -4, volume air itu menyusut. Ya, bukan -4, 0 ke 4 nih. Suhunya 0 ke 4 nyusut. Nah, tapi dia saat 4 ke atas malah memuai, bertambah volumenya. Ini terjadi keanehan. Makanya kenapa kalau diperhatikan, kenapa pada saat musim dingin ya, kita nggak ngerasain musim dingin ya di Eropa dan di negara yang sana yang punya 4 musim, mereka danaunya saat musim dingin cuma bagian atasnya doang yang menjadi es, bawahnya enggak, karena ini tadi ada konsep anomali air. Gitu ya, karena saat dia memuai volume bertambah menyebabkan massa jenisnya berkurang, yang dingin ke atas, yang tetap itu ada di bawah, tetap nggak masalah. Ini pemuaian gas, alat yang digunakan menyedihkan adalah dilatometer. Koefisien muainya tadi sama, gamanya pakai yang ini. Oke, nanti kita ketemu lagi, lihat contoh-contoh soal yang lain. Oke, terima kasih.